Viral di media sosial pemirsa, sejumlah lampu mal di Bekasi mati membuat pengunjung bingung hingga panik. Sebelumnya Bali juga dilanda blackout, seluruh dataran Pulau Dewata mengalami pemadaman listrik. Pakuwon Mall Bekasi mati lampu. Sebuah video viral memperlihatkan sejumlah mal di Bekasi mengalami mati listrik atau mati lampu pada Sabtu sore. Situasi di dalam mal seperti area food court, bioskop, lobi, dan beberapa tenan gelap gulita akibat mati lampu. Sejumlah pengunjung dibuat bingung hingga panik karena listrik padam cukup lama. Listrik diinfokan padam sejak pukul 5 sore dan berlangsung selama 3 jam. Pihak PLN meminta maaf atas peristiwa ini dan sudah memastikan listrik kembali menyala sekitar pukul 7:30 malam. PLN menyebut pemadaman listrik akibat ada gangguan pada sistem jaringan tegangan tinggi 150 kV yang berdampak pada pasokan listrik di wilayah Bekasi. Sebelumnya Bali juga dilanda blackout. Seluruh daratan di Pulau Dewata mengalami pemadaman listrik pada Jumat sore. Di kawasan Denpasar hingga Badung, listrik terpantau padam sejak pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Listrik padam dikonfirmasi pihak PLN berlangsung kurang dari 12 jam. Salah satu yang terdampak akibat padamnya listrik ini adalah penyedia jasa pariwisata, terutama hotel dan restoran. Pemadaman terjadi akibat adanya gangguan sistem kelistrikan kabel laut transfer Jawa Bali. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bahkan meminta maaf atas pemadaman listrik total di Pulau Bali beberapa hari lalu. Pemerintah bergerak cepat untuk berkoordinasi dengan PLN agar listrik kembali menyala di Pulau Bali. Sore hari ini kami mendapatkan laporan bahwa telah terjadi padamnya listrik di Pulau Bali. Maka kemudian kami dengan cepat berkoordinasi dengan jajaran terkait, dalam hal ini PLN melalui Dirut PLN, dan kemudian kami mendapatkan laporan bahwa dalam 30 hingga 45 menit jajaran PLN telah berhasil memulihkan pasokan listrik ke Pulau Dewata. Sekali lagi kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Bali atas kejadian pada sore hari ini. Namun tentunya kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran PLN yang telah responsif bekerja dengan secepat-cepatnya untuk memulihkan keadaan. Polisi menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat penampungan sepeda motor curian di Kalideres, Jakarta Barat. Setidaknya ada 17 unit sepeda motor dan 5 orang pelaku diamankan. Satuan Unit Resmob Satreskrim Polres Jakarta Barat menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat penampungan pencurian kendaraan bermotor di perumahan Gria Jati Asri Kalideres. Saat penggerebekan, polisi menemukan 17 unit sepeda motor hasil curian. Polisi juga menangkap 5 tersangka yang memiliki peran masing-masing dalam jaringan curanmor ini. Selain barang bukti sepeda motor, polisi juga menyita 1 pucuk senjata api rakitan, 5 peluru, dan 1 buah kunci letter T yang digunakan para pelaku saat beraksi. Ada transaksi sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah. Setelah itu melakukan penyelidikan dan selanjutnya mendapatkan informasi bahwa transaksi itu ada penampungannya di perumahan Gria Jati Asri, Pegadungan, Kalideres. Kemudian tim mendatangi lokasi dan mengamankan 4 orang yang diduga pelaku pencurian dengan pemberatan sepeda motor dan menginterogasi masing-masing perannya. Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis tentang pencurian kendaraan bermotor dan kepemilikan senjata api dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Ratusan rumah di Brebes, Jawa Tengah rusak akibat tanah bergerak. Sejumlah warga pun mengungsi untuk mengantisipasi potensi bencana susulan. ...127 rumah di Desa Mendala, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah rusak akibat bencana tanah bergerak. Sebagian besar rumah warga mengalami retak pada dinding dan lantai. Atap rumah mereka pun miring. Menurut warga, tanah bergerak pertama kali terjadi Kamis lalu. Kemudian pada Jumat pagi kembali terjadi bencana susulan. Akibatnya warga tak bisa menghuni kembali rumahnya. Ini masih gerak terus, Pak? Masih gerak. Pergerakannya dirasakan nggak, Pak? Ya, kayak jalan sih. Selalu jalan itu kan. Selalu jalan. Jalan terasa, Mas. Terasa. Kalau nggak pakai sendal, but jalan. Sebagian warga akhirnya mengungsi ke sejumlah posko pengungsian maupun rumah keluarga dan kerabat. Awal-awal yang kelihatan hanya beberapa rumah dan jalan juga kelihatan, tetapi semakin siang dan semakin kesini ganti hari malah bertambah jalan-jalan infrastruktur. Banyak yang rusak, ditambah rumah yang rusak itu semakin bertambah. Jadi ini benar-benar terasa, dan ini masih ada pergerakan tanah ditandai dengan bunyi ledak-ledak itu artinya itu ada pergeseran di bangunan rumah. Selain rumah-rumah warga, akses jalan di perkampungan ini pun rusak sehingga menghambat aktivitas warga. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Memilukan pemirsa, warga Kampung Pasir Gebang, Desa Cisarap, Kabupaten Lebak, Banten harus menandu jenazah sejauh 2 km. Warga terpaksa menandu jenazah karena ambulan tidak bisa melintas akibat akses jalan di desa tersebut rusak parah. Bawa motor, bawa. Ya, seorang mau baterai. Mana baterainya? Motor. Baterai mana baterai? Baterai mana? Seperti inilah video saat sejumlah warga Kampung Pasir Gebang, Desa Cisarap, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Lebak, Banten, menandu jenazah melewati jalan rusak dan berlumpur. Dengan menggunakan alat seadanya, berupa bambu dan kain sarung sebagai tandu darurat, warga berjalan secara bergantian menandu jenazah menuju rumah duka. Warga tak punya pilihan selain menandu jenazah, sebab ambulans tidak bisa melintasi jalan yang rusak dan berlumpur. Penjemputan jenazah Mas Satariyah dari Desa Wonosalam. Terima kasih. Jalan kaki ditandu. Karena akses jalannya rusak, bahkan apalagi motor juga nggak bisa. Itu harapannya supaya bagus, cepat-cepat dibangun oleh pemerintah atau provinsi atau kabupaten gitu. Peristiwa ini sudah terjadi berulang kali, dan fenomena ini merupakan salah satu potret buruknya infrastruktur di Kabupaten Lebak, Banten. Warga berharap perhatian pemerintah dan segera membuat langkah perbaikan. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.